Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridhonya kita bisa berkumpul dalam acara webinar online kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Bapak Dosen Mata Kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Didik Suharijadi, SS, MA, tim pelaksana, dan teman-teman yang kami banggakan. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nindi. Dan saya, Anisha, selaku MC. Berdirinya kami di sini ialah berkesempatan dan mengemban tugas MC acara webinar online dengan tema pengaruh pola hidup genetik terhadap kasus diabetes. Adapun berikut susunan acara pada sore hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi. Ketiga, tanya jawab. Dan keempat, penutup. Langsung saja pada acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita mulai acara ini dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke acara kedua, kami persilahkan kepada moderator. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya di sini selaku moderator yang akan membantu acara webinar pada kesempatan sore hari ini. Berbicara mengenai diabetes, pasti sudah tidak asing di telinga kita semua. Jumlah kasus diabetes meningkat setiap tahunnya di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Tidak mengenal usia, diabetes bahkan dapat terjadi pada usia muda hingga usia lanjut. Lantas, faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya diabetes dan bagaimana cara pencegahannya? Nah, pada kesempatan hari ini, semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir, yaitu Kak Regita. Langsung saja kita sapa Kak Regitanya. Selamat sore Kak Regita. Halo, ya, selamat sore semuanya. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sudah siap memberikan materi Kak untuk kita semuanya? Oke, sudah siap. Baik, karena pemateri sudah hadir dan sudah siap, di sesi pertama yaitu ada pemateri yang akan memaparkan materinya selama kurang lebih 15 menit. Kemudian di sesi kedua akan ada sesi diskusi dengan peserta. Untuk itu saya persilakan kepada Kak Rigita untuk memulai memaparkan materinya. Kepada yang bertugas silakan untuk share screen. Oke, baik. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua tim pelaksana karena telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya selaku pemateri hari ini untuk menyampaikan materi terkait dengan diabetes mengenai pengaruh pola hidup dan genetika terhadap kasus diabetes. Nah, sebelumnya sudah dibicarakan oleh moderator bahwasanya diabetes ini adalah salah satu penyakit yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Oleh karena itu, saya ingin membahas mengenai lebih detail dan lebih dalam mengenai kasus diabetes ini. Oke, next. Nah, apa saja sih yang akan saya bahas? Untuk topik pembahasan yang akan saya bahas pada sore ini, antara lain pengertian diabetes, tipe-tipe diabetes, penyebab diabetes, faktor resiko kasus diabetes, dan juga cara pencegahan dari diabetes itu sendiri. Nah, berbicara mengenai diabetes. Diabetes seringkali kita asumsikan sebagai penyakit gula, di mana ini termasuk dan tergolong dalam penyakit kronis atau penyakit yang berlangsung jangka panjang dengan ditandai adanya peningkatan kadar gula darah atau glukosa hingga di atas batas normal. Sebelumnya mengenai penyakit kronis, penyakit
sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu penyakit akut dan juga penyakit kronis. Nah, penyakit kronis ini termasuk dalam salah satu kategori dalam penyakit diabetes, di mana penyakit kronis ini terjadi secara jangka panjang dan tidak dapat disembuhkan. Berbeda dengan penyakit akut, di mana penyakit akut ini berlangsung secara jangka yang pendek dan dapat disembuhkan. Nah, diabetes ini terjadi ketika tubuh tidak lagi mampu mengambil gula atau glukosa ke dalam sel dan mampu menggunakannya sebagai energi. Nah, kondisi ini akhirnya mengakibatkan penumpukan gula ekstra di dalam aliran darah tubuh. Nah, sebelumnya di sini ada kata batas normal dari kadar gula. Batas normal dari kadar gula itu sekitar kurang dari 140 mg per desiliter. Nah, di tiap usia, kadar gula dalam diabetes itu berbeda-beda. Seperti pada kurang dari 6 tahun itu sekitar 100-200 mg per desiliter. Kemudian 6-12 tahun sekitar 80-180 mg per desiliter. 13-19 tahun sekitar 70 hingga 150 mg per desiliter, hingga lebih dari 20 tahun sekitar 100-180 mg per desiliter. Perbedaan-perbedaan kadar gula di tiap usia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu proses metabolisme dalam tiap usia pastikan berbeda ya. Kemudian aktivitas fisik di tiap usia juga berbeda. Nah, itu salah satu faktor atau beberapa faktor yang mengakibatkan di tiap usia itu berbeda-beda kadar gula darah secara normalnya. Oke, next. Nah, di diabetes sendiri ini digolongkan di beberapa tipe yang masing-masing tipe pasti memiliki perbedaan secara signifikan. Oke, saya akan membahas tentang diabetes tipe 1 terlebih dahulu. Untuk diabetes tipe 1 ini seringkali dikaitkan dengan autoimun. Autoimun ini adalah gangguan fungsi imunitas pada tubuh, di mana autoimun ini pada diabetes tipe 1 dikaitkan dengan adanya penyakit pada kromosom atau mutasi kromosom. Jadi, karena adanya penyakit autoimun yang disebabkan oleh mutasi kromosom pada salah satu protein yang namanya beta dekarboksilasi, yang pada protein itu berfungsi pada penjagaan sistem kekebalan tubuh. Akibat gangguan pada mutasi pada protein itu sehingga mengakibatkan sistem kekebalan tubuh itu sendiri terganggu. Akibat kekebalan tubuh sendiri ini terganggu, maka terjadinya sistem autoimun ini. Nah, autoimun kan sebelum itu imunitas ini kan berfungsi untuk menjaga kestabilan atau homeostasis di dalam tubuh itu sendiri ya, di mana ini terjadi keseimbangan dalam tubuh. Nah, ketika imunitas ini terganggu atau terganggu fungsi secara normalnya, maka akan mengakibatkan imunitas menyerang di tubuh si penderita ini sendiri, sehingga dinyatakan bahwa penyakit itu autoimun. Akibatnya apa? Akibatnya sel-sel sehat yang sebelumnya ini berfungsi secara normal, maka akibat adanya autoimun, imunitas di dalam tubuh sendiri itu akan menyerang sistem imun yang sebelumnya bekerja secara normal. Sehingga sel-sel pada pankreas ini dirusak oleh imunitas sendiri yang mengakibatkan terganggunya fungsi atau produksi hormon insulin. Nah, diabetes ini kan seringkali dikaitkan dengan hormon insulin. Hormon insulin ini adalah hormon yang diproduksi di dalam pankreas yang berfungsi untuk menstabilkan atau menyeimbangkan kadar gula di dalam tubuh. Nah, ketika hormon insulin ini terganggu akibat sel-sel pankreas yang rusak, akibatnya insulin tidak mampu untuk diproduksi sehingga mengakibatkan diabetes tipe 1 ini. Jadi diabetes tipe 1 ini dideskripsikan sebagai penyakit akibat gangguan pankreas karena tidak bisa, bahkan tidak sama sekali mampu memproduksi yang namanya hormon insulin, sehingga tidak berjalannya produksi hormon tersebut mengakibatkan kadar glukosa di dalam tubuh terus-menerus meningkat tanpa adanya pengurangan atau keseimbangan di dalam gula darah dalam tubuh itu sendiri. Nah, umumnya ini terjadi pada anak-anak, remaja, ataupun dewasa, dan juga orang tua. Jadi tidak hanya pada usia-usia tertentu, karena diabetes tipe 1 ini menyerang pada usia siapa saja. Kemudian pada diabetes tipe 2.
Nah, diabetes tipe 2 ini berbeda dengan diabetes tipe 1, di mana diabetes tipe 2 ini dikaitkan dengan yang namanya resistensi insulin. Sebelumnya diabetes tipe 1 ini insulinnya tidak mampu diproduksi karena memang sel-sel pada pankreasnya ini rusak. Sedangkan pada diabetes tipe 2 ini insulin tidak mampu diproduksi karena adanya resistensi insulin. Resistensi insulin ini dikaitkan atau diartikan sebagai ketidakmampuan insulin karena memang terjadinya penolakan antara insulin itu sendiri. Nah, itu dikarenakan adanya pengaktifan sitokin proinflamasi yang memicu peradangan sehingga dikeluarkan karena banyaknya lemak bebas. Banyaknya lemak bebas ini mengakibatkan penimbunan glukosa yang memicu adiposa untuk mengalami penurunan atau penyimpanan sehingga sitokin proinflamasi ini diaktifkan. Jadi diabetes ini kan dikaitkan dengan kadar glukosa yang tinggi. Nah, kadar glukosa yang tinggi ini mengakibatkan adanya sitokin proinflamasi ini diaktifkan. Akibatnya apa? Akibat sitokin proinflamasi yang diaktifkan ini mengakibatkan adanya reseptor yang seharusnya berikatan dengan insulin untuk mengaktifkan insulin agar menyeimbangkan glukosa ini malah terganggu sehingga insulin tidak mampu dikeluarkan atau terjadi resistensi insulin akibat dikeluarkannya atau diaktifkannya sitokin proinflamasi itu sendiri sehingga terjadi penumpukan glukosa dan peningkatan kadar glukosa sehingga terjadinya diabetes tipe 2. Nah, dibanding dengan diabetes tipe 1 tadi, diabetes tipe 2 ini lebih sering terjadi di masyarakat karena memang dipengaruhi oleh gaya hidup. Sedangkan diabetes tipe 1 ini tadi berkaitan dengan mutasi pada kromosom. Diabetes tipe 3. Sebenarnya diabetes tipe 3 ini tidak diakui oleh medis karena memang ini ditujukan pada suatu penyakit yang namanya itu Alzheimer. Jadi diabetes ini dapat menyebabkan suatu penyakit yang namanya Alzheimer yang digolongkan dalam diabetes tipe 3. Sebenarnya untuk faktornya sama kurang lebih dengan diabetes tipe 2 karena emang diabetes tipe 3 ini disebabkan oleh resistensi insulin, hanya saja untuk tempatnya itu berbeda di mana diabetes tipe 3 ini menyerangnya ke dalam otak. Jadi akibat dari resistensi insulin tadi, di dalam otak ini kekurangan suplai insulin. Insulin sendiri kan berfungsi untuk menyeimbangkan glukosa ya. Nah, akibat dari kurangnya suplai insulin ke dalam otak ini akan mengakibatkan regenerasi sel otak ini menurun. Sehingga apa? Sehingga terjadi penurunan kerja atau fungsi di dalam sel otak sendiri yang akhirnya akan menyebabkan penyakit Alzheimer atau demensi dari otak itu. Nah, sehingga terjadi kerusakan sel-sel pada otak, kemudian degenerasi pada sel-sel otak sendiri. Karena apa? Karena memang di sini kan fungsi dari insulin ini akan membantu glukosa untuk masuk ke dalam sel, di mana sel ini akan bekerja untuk mengompres si glukosa ini untuk diubah ke energi. Nah, ketika insulin ini tidak ada di dalam otak, maka energi yang harusnya ini ada di dalam otak dari glukosa ini tidak dapat sampai karena insulinnya kurang sehingga glukosanya tidak mampu dipecah menjadi energi oleh insulin karena memang insulinnya kurang sehingga terjadi regenerasi sel-sel otak, degenerasi sel-sel otak maupun terjadi gangguan fungsi pada sel-sel otak sendiri. Kemudian diabetes gestasional. Diabetes gestasional ini umumnya terjadi pada ibu hamil, di mana tipe diabetes ini terjadi selama masa kehamilan dan bisa menyerang ibu hamil walaupun tidak memiliki riwayat diabetes. Nah, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor juga, karena waktu ibu hamil ini mengalami masa kehamilan, di sini ada peran plasenta yang memproduksi suatu hormon-hormon tertentu yang menyebabkan penurunan insulin. Hormon tersebut contohnya itu kortisol, di mana kortisol ini mampu menahan produksi insulin. Karena apa? Karena kortisol ini menghambat reseptor yang seharusnya berikatan dengan insulin. Jadi insulinnya tidak mampu untuk menyeimbangkan glukosa akibat dari diproduksinya kortisol ini. Tapi untuk diabetes gestasional ini
mampu sembuh ketika ibu hamil tersebut sudah melahirkan. Artinya diabetes gestasional ini hanya terjadi pada masa-masa kehamilan, tetapi tidak semua ibu hamil mengalami diabetes gestasional ini ya, tergantung pada pola hidup dan beberapa faktor-faktor lainnya. Kemudian jenis diabetes ini terjadi di kehamilan yang menyerang dan tidak hanya memiliki pada riwayat ibu hamil sendiri. Kemudian hormon-hormon lainnya tadi yang setelah saya sebutkan selain kortisol itu juga ada faktor A dan juga leptin yang mengakibatkan sensitivitas pada insulin. Yang pertama tadi kortisol menghambat reseptor insulin, yang kedua yaitu faktor A dan juga leptin ini menghambat sensitivitas insulin. Ditambah juga pada ibu hamil sendiri, hormon kortisol tadi selain menghambat reseptor juga mengakibatkan toleransi glukosa sehingga ibu hamil seringkali menyidam ataupun berbagai hal yang berbau-bau dengan makanan pasti kan lebih toleran. Nah, si kortisol ini berfungsi untuk mentoleransi adanya glukosa sehingga menyebabkan peningkatan glukosa tetapi juga menghambat reseptor dari insulin itu sendiri. Oke, next. Ini sebelumnya sudah saya sebutkan ya mengenai penyakit diabetes tipe 1 ini sebab-sebabnya seperti adanya autoimunitas tadi disebabkan oleh mutasi kromosom pada protein yang menyebabkan gangguan pada sistem kekebalan tubuh dan juga disebabkan oleh virus atau zat-zat kimia yang menyebabkan kerusakan pada sel, kelompok-kelompok sel. Karena ketika autoimun ini terjadi, maka sel-sel yang sebelumnya sehat akan dirusak sendiri oleh imunitas tersebut karena adanya mutasi atau gangguan-gangguan lain seperti zat kimia ataupun virus. Oke, next. Nah, penyebab diabetes tipe 2 berbeda dengan diabetes tipe 1 yang sebelumnya karena mutasi ataupun faktor-faktor lainnya. Di diabetes tipe 2 ini secara garis besar disebabkan oleh pola hidup, di mana pola hidup ini mengakibatkan diabetes atau kadar gula darah pada tubuh manusia itu tinggi. Yang pertama karena adanya keturunan atau genetika. Kedua, adanya pola makan atau gaya hidup yang tidak sehat, jarang berolahraga, obesitas, atau kelebihan berat badan. Mengenai keturunan atau genetika, sebenarnya untuk diabetes sendiri tidak semua orang yang memiliki riwayat atau orang tua yang mengidap diabetes ini selalu diturunkan, tidak. Karena secara genetik juga itu tidak semua anak yang memiliki orang tua penyidap diabetes itu diturunkan karena menurut penelitian dokter itu sesuai dengan persilangan dari gen atau kromosom dari orang tua itu sendiri yang diturunkan kepada anak. Kemudian pola makan atau gaya hidup yang tidak sehat. Nah, ini biasanya ketika apalagi remaja ataupun anak-anak ya seringkali makan atau minuman yang berglikemik tinggi atau mengandung glukosa yang tinggi. Nah, ini mengakibatkan konsumsi atau kadar gula di dalam darah itu akan meningkat. Akibatnya menyebabkan yang namanya diabetes. Kemudian jarang berolahraga. Nah, jarang berolahraga ini menjadi salah satu pemicu dari diabetes juga, di mana kita mengeluarkan glukosa dalam bentuk ATP itu dengan cara aktivitas fisik. Nah, ketika kita jarang berolahraga, pasti terjadi penimbunan atau penumpukan kadar-kadar glukosa yang ada dalam tubuh tanpa dikeluarkan. Nah, ini yang menyebabkan diabetes juga, kemudian obesitas atau kelebihan berat badan. Ini dikaitkan juga dengan jarang olahraga ya, bisa juga ataupun dengan pola makan karena dengan obesitas ini terjadi penumpukan lemak, terjadi penumpukan glikogen, di mana glikogen ini dari glukosa yang disimpan di dalam otot ataupun di dalam tubuh dalam bentuk glikogen yang nantinya akan berdampak juga pada penumpukan lemak. Nah, akibatnya terjadi obesitas yang memiliki faktor besar untuk terjadinya diabetes. Oke, next. Nah, ini mengenai faktor resiko diabetes tipe 1. Faktor-faktornya apa aja? Menderita penyakit autoimun seperti yang sudah saya
saya sebutkan atau jelaskan sebelumnya, kemudian lebih sering terpapar di usia 4-7 tahun ataupun 10-14 tahun. Kemudian adanya cedera pada pankreas. Nah, cedera pada pankreas ini mempengaruhi sel-sel pada pankreas tersebut sehingga tidak mampu memproduksi yang namanya insulin, hormon yang berfungsi untuk menyeimbangkan glukosa ataupun kadar gula dalam darah. Kemudian memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1. Nah, dibanding dengan diabetes tipe 2, 3, dan gestasional, diabetes tipe 1 ini termasuk besar dalam penurunan atau faktor untuk menurunkan riwayat ke anggota keluarga lainnya. Jadi, untuk yang memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1, ini memiliki faktor besar untuk mengidap penyakit tersebut. Oke, next. Faktor risiko diabetes tipe 2. Ini ada beberapa juga, seperti yang pertama, berusia lebih dari 45 tahun, karena memang pada usia ini proses metabolisme, kemudian aktivitas fisik berkurang, sehingga mengakibatkan metabolisme dalam tubuh itu sendiri berjalan secara lambat. Kemudian, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 2, memiliki berat badan berlebih atau obesitas, menderita prediabetes, menderita kolesterol tinggi, dan juga menderita tekanan darah tinggi. Nah, kenapa sih diabetes ini seringkali dihubungkan dengan tekanan darah tinggi? Ataupun obesitas ini sebenarnya bisa juga berdampak pada tekanan darah tinggi yang nantinya menyebabkan penyakit jantung. Nah, ketika memiliki berat badan berlebih atau obesitas, maupun diabetes karena penumpukan kadar gula dalam darah, ini dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dikarenakan terjadi penumpukan gula gula darah di dalam pembuluh darah. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi penyumbatan lemak ataupun gula darah tersebut di dalam darah, sehingga di dalam pembuluh darah ini akan terhambat, sehingga akibatnya darah ini akan memicu kenaikan. Nah, kenaikan ini mengakibatkan yang namanya tekanan darah tinggi yang nanti juga akan berujung pada penyakit jantung. Seperti itu. Oke, next. Kasus diabetes di Indonesia. 3 tahun terakhir, Indonesia ini termasuk dalam negara dengan penyumbang kasus diabetes terbesar. Ini sungguh sangat disayangkan karena pada tahun 2022 ini terjadi penaikan yang sangat-sangat tinggi, di mana Indonesia mampu menduduki peringkat kelima dengan kasus diabetes tertinggi di dunia. Ini bukan prestasi karena ini kita menyumbang penyakit, di mana 3 tahun terakhir sejak 2019, 2020, 2021 hingga 2022 ini terjadi penaikan secara tinggi, di mana pada 2019 Indonesia menyumbang kasus dengan jumlah 10,7 juta jiwa diabetes di Indonesia. Kemudian meningkat pada tahun selanjutnya menjadi 18 juta dan pada tahun 2021 menjadi 19,5 juta. Sehingga pada 2022 Indonesia ditempatkan menduduki peringkat 5 dengan kasus diabetes tertinggi di dunia. Nah, dari ini dengan adanya program webinar ini saya mengajak teman-teman semua kepada tim pelaksana ataupun peserta yang telah datang untuk melakukan pencegahan-pencegahan agar kasus diabetes di Indonesia ini mampu ditekan atau dikurangkan sehingga jangan sampai ada kasus-kasus baru terkait diabetes. Adapun pencegahan-pencegahan dari diabetes ini antara lain next dengan mengatur frekuensi dan menu makanan yang lebih sehat dengan cara apa? Dengan cara mengurangi makanan-makanan yang berglikemik tinggi, yang memiliki kandungan glukosa yang tinggi, sehingga diatur atau dirubah untuk mengonsumsi makanan yang lebih sehat. Kemudian rutin berolahraga dan melakukan aktivitas fisik. Sebelumnya diabetes ini tadi terkait gula darah. Glukosa ini sebelumnya selain disimpan di dalam sel yang nantinya akan diubah menjadi energi,
glukosa ataupun ATP ini sebenarnya akan disimpan di dalam otot ketika kita memerlukan dan bersiap untuk aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik ini sangat berpengaruh untuk pengurangan kadar gula dalam darah ataupun obesitas ataupun ATP yang nantinya tidak berdampak atau mencegah terjadinya diabetes ataupun kelebihan berat badan. Nah, ini pentingnya untuk menjaga berat badan ideal dengan cara rutin berolahraga, mengonsumsi makan makanan yang sehat, seperti itu. Kemudian beristirahat dan tidur yang cukup. Kemudian menghindari konsumsi minuman beralkohol dan rutin menjalankan pengecekan gula darah setidaknya sekali dalam setahun. Kemudian saya mau menambahi untuk mencegah diabetes, salah satunya adalah mengelola stres. Di mana mengelola stres ini sangat penting juga untuk mencegah yang terjadinya diabetes, karena umumnya orang yang telah menderita diabetes ini selalu diwanti-wanti untuk tidak stres ya. Karena apa? Stres ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kadar gula darah. Karena ketika kita stres, kita di hipofisis kita ini, di hipotalamus kita ini akan mengirimkan sinyal kepada tubuh bahwasanya kita harus memproduksi banyak glukosa yang akan dikirimkan ke otak. Nah, ketika kita stres, pasti glukosa yang akan diproduksi akan semakin banyak. Nah, itu dengan orang yang telah menderita diabetes selalu diwanti-wanti untuk tidak mengelola stres. Ini salah satunya. Dengan mengelola stres kita dapat terhindar yang namanya diabetes. Karena ketika stres terjadi peningkatan dan produksi gula darah meningkat. Oke, next. Cukup sekian materi dari saya. Mungkin dari peserta ataupun yang lainnya ingin mengajukan pertanyaan, silahkan. Dan saya kembalikan ke moderator. Baik, beri tepuk tangan dulu dong buat Kak Regitanya. Terima kasih Kak Regita. Eh, untuk teman-teman peserta webinar semua, sekarang kita memasuki ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Kak Regita, boleh klik tombol raise hand-nya ya. Oke, sudah ada yang angkat tangan nih, yaitu Zerlina Zakia. Untuk saudara Zerlina Zakia, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zarina Zakia. Di sini saya izin bertanya kepada pemateri mengenai dua hal, yaitu yang pertama, tadi kan disebutkan bahwasanya atau jadi akibat faktor diri. Nah, lalu pertanyaan saya, apakah bisa anak dari keturunan penderita diabetes tersebut dipastikan tidak mengidap? Kemudian bagaimana atau mengurangi presentasi anak tersebut mengalami mengidap diabetes juga. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara Sepertinya Zerlina ini lagi terkendala jaringan ya. Mohon maaf sebelumnya karena tadi ada kendala jaringan. Sebelumnya mau bertanya ke moderator, tadi saya yang terdengar terakhir pertanyaan soal pertama atau udah masuk soal kedua? Pertanyaan yang kedua nggak jelas, nggak kedengaran. Boleh diulang ya? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan saya tadi sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Kak Gita, apa udah jelas pertanyaannya?
Atau perlu diulang lagi? Untuk pertanyaan pertama boleh diulang karena tadi sinyalnya kurang. Jadi pertanyaan pertama dahulu, nanti saya jawab baru pertanyaan kedua ya. Oke, untuk Zerlina silahkan diulang kembali ya. Baik, mohon maaf sekali lagi karena jaringan saya tidak mendukung. Uh, Untuk pertanyaan saya yang pertama yaitu tadi kan disebutkan bahwasanya penyebab atau faktor dari diabetes sendiri itu terjadi akibat faktor genetik atau keturunan. Nah, di sini pertanyaan saya, bagaimana cara orang tua memastikan anak dari keturunannya tersebut, anak keturunannya tersebut tidak menderita diabetes. Nah, dan juga bagaimana cara mencegah anak tersebut untuk presentase mengidap diabetes tersebut jadi berkurang. Terus untuk pertanyaan yang kedua, pertanyaan pertama itu untuk pertanyaan yang pertama. Terima kasih. Oke, saya ulangi dulu pertanyaannya. Yang pertama, apabila untuk memastikan anak ini prevalensi pengidap diabetes ya. Nah, sebenarnya untuk anak sendiri ini kita tidak bisa mengukur prevalensi atau persen faktor resikonya itu seberapa besar. Cuman saya pernah membaca mengenai artikel dan penelitian dari dokter, apabila ibu dan ayah dari anak ini telah menderita diabetes, maka faktor resiko yang diakibatkan itu sekitar 50%, kecuali apabila salah satu, misal ayahnya menderita diabetes, sedangkan ibunya tidak, ataupun ibunya menderita diabetes, sedangkan ayahnya ini tidak menderita diabetes, maka prevalensinya itu sekitar 25%. Nah, untuk menentukan ataupun memastikan bahwa anaknya ini terkena diabetes ataupun tidak, itu dengan dilakukan pengontrolan atau cek gula darah secara rutin. Nah, ditambah dengan gimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya ada beberapa hal juga seperti yang sudah saya sebutkan tadi di materi ya, dengan mengelola hidup yang sehat, makan makanan bergizi, melakukan aktivitas fisik, dan menghindari mengonsumsi glikemik yang tinggi secara rutin. Seperti memperhatikan itu juga makan makanan, kemudian menghindari stres, dan lain halnya. Nah, itu bisa dilakukan sedari dini untuk mengurangi resiko besar terhadap penderita diabetes. Ini pencegahan-pencegahan tersebut tadi seperti beberapa tips dari saya tadi itu bisa dilakukan sedari kecil untuk mengurangi diabetes di kala masa ke depan atau di tahun-tahun ke depannya. Seperti itu. Apakah ada feedback atau bagaimana? Untuk Saudara Zerlina, bagaimana? Untuk jawaban pertanyaan pertama, saya rasa sudah cukup. Saya izin bertanya kembali mengenai pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara menangani atau mengobati penyakit diabetes tersebut? Kan tadi belum ada penjelasan mengenai penanganannya sendiri. Begitu, terima kasih. Oke, baik. Mengenai penanganan dan pengobatan dari diabetes itu sendiri. Jadi diabetes tadi kan dibagi menjadi beberapa tipe ya, tipe 1, tipe 2, 3, hingga gestasional. Nah, di tiap-tiap tipe itu penanganan dan pengobatannya jelas berbeda karena ada beberapa dari tiap tipe tadi faktor-faktor resikonya itu berbeda. Maksudnya faktor penyebabnya itu berbeda. Nah, untuk pengobatannya sendiri ini tidak dapat dipastikan penyakit diabetes ini dapat sembuh karena ini masuk dalam kategori kronis, tidak dapat disembuhkan dan berlangsung secara jangka panjang. Dengan cara apa pengobatannya? Misal diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 ini termasuk dari salah satu tipe di antara yang lain, di mana diabetes tipe 1 ini termasuk dalam tipe yang paling parah. Dengan cara apa pengobatannya? Yaitu dengan terapi insulin, kemudian rutin mengonsumsi obat-obatan seperti pengobatan
Statin ini termasuk dalam obat-obatan yang berfungsi untuk menyuplai insulin dan mengurangi kadar gula darah. Dengan cara itu mungkin bisa membantu menstabilkan kadar gula dalam darah. Selain itu tapi saya ingatkan kembali untuk diabetes ini tidak hanya dari terapi insulin atau suntik insulin saja, ataupun dengan pengobatan-pengobatan secara rutin, tetapi harus diatur juga dengan pola hidup yang sehat juga, seperti cara-cara mencegah tadi yang sudah saya sebutkan, dengan mengonsumsi makan makanan yang bergizi, menghindari konsumsi glukosa yang tinggi, aktivitas fisik, mengelola stres, kemudian eh, dan dan diperlukan juga ini terapi. Terapi ini khususnya itu ke diabetes tipe 1 ya, karena emang ini lebih parah dan bahkan untuk diabetes tipe 1 ini bisa dianjurkan dengan transplantasi pankreas karena memang di diabetes tipe 1 ini pankreasnya kan sudah terganggu sehingga untuk pengobatannya bisa dilakukan dengan transplantasi pankreas, yaitu mengganti pankreas agar menjalankan fungsi sebelumnya secara normal. Seperti itu. Apa ada feedback? Bagaimana Saudara Zerlina? Izin mengkonfirmasi bahwasanya berarti penyakit diabetes ini tidak bisa diobati, maksudnya tidak bisa dihilangkan secara permanen gitu, atau dan hanya bisa dicegah dan mengurangi dan mengontrol kadar gula. Apakah begitu? Izin menjawab ya. Untuk penyakit diabetes ini kan penyakit kronis. Untuk tipe-tipe lainnya tadi yang bisa disembuhkan itu hanya di gestasional, yang penyakit diabetes pada saat ibu hamil itu bisa disembuhkan. Nah, penyembuhannya itu ketika si ibu ini udah melakukan proses melahirkan, karena pada saat itu plasenta sudah diambil karena emang faktor resikonya itu dari plasenta. Sedangkan pada diabetes tipe 1 hingga 3 ini tidak dapat disembuhkan karena memang termasuk dalam penyakit kronis. Dan pada diabetes dan bagaimana ini tuh untuk pengobatan atau terapi-terapi yang dilakukan itu hanya mengurangi agar si penyakit ini pada saat kambuh itu tidak terlalu tinggi gitu. Jadi dengan cara mengurangi terjadinya kambuh dari penyakit itu dilakukan terapi ataupun pengobatan secara rutin. Namanya ini remisi, pengurangan terjadinya kambuh pada penyakit itu. Jadi saya tekankan kembali bahwasanya penyakit diabetes ini memang tidak bisa disembuhkan, hanya saja untuk terjadinya kambuh pada penyakit itu dapat dikurangi. Seperti itu. Bagaimana Zerlina? Apakah sudah puas, sudah cukup, sudah menjawab? Terima kasih. Baik, teman-teman peserta sekalian, akhirnya sesi diskusi pada sore hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Ragita yang sudah berbagi ilmunya dengan kita semua. Dan juga terima kasih kepada teman-teman peserta sekalian yang sudah mengikuti acara pada sore hari ini dengan antusias. Selesai sudah rangkaian acara pada sore hari ini. Saya Rahma Ilman Nabila Taufik selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Sekian dari acara webinar kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan berpartisipasi. Kami selaku MC meminta maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.